wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita sedang melakukan kegiatan praktik baik aksi nyata dengan tema Sapoe Jadi Patani. Sekarang kita berada di tempatnya Walagri Center, yaitu tepatnya di Jalan Pasar Serahan. Ikutin terus keseruan kita. Dadah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melakukan aktivitas pembelajaran yang agak biasa. Yang pertama kamu lakukan, lihatlah, perhatikan sekeliling di sini ada apa, akan seperti apa ya. Begini anak-anakku, kita melihat cuaca. Itu yang pertama ya, saya takut hujan, jadi kita harus, karena kita belajarnya outing classroom gitu ya, belajarnya di luar, jadi saya harus kita semua harus mempertimbangkan cuaca ya, cuacanya agak mendung, jadi kita lakukan dulu yang di lapangan. Oke. Pertama, perkenalkan dulu ya narasumber kita atau sumber belajar kita di sini. Mangga, walaupun dari jauh nggak apa-apa ya. Ini sahabat saya, teman SMA saya, alhamdulillah sampai sekarang masih bersama-sama ya, berjuang dalam dunia yang sama, di dunia pendidikan dan lingkungan budaya. Ada sahabatnya Pak Waisaguna, itu guru kita juga nih, Pak Hikmat. Nah, beliau itu kuliah di jurusan yang sama dengan Pak Waisaguna. Itu tepuk tangan dong buat Pak Igun. Bapak Igun mau ambil diri dong Pak Igun. Pak Igun, Pak Waisaguna tuh, lihat tuh, itu Pak Waisaguna ya. Oke, nanti kalian akan menggali materi tentang sustainable development global now di DKT. Nanti Pak Igun yang jawab sepenuhnya. Bapak polisi nih yang punya tempat ini, yang ya. Narasumber yang ketiga adalah Bapak Tata, expert kita dalam pertanian. Maka Bapak Tata ya. Yang keempat itu yang berkenaan dengan bahasa. Kebetulan itu expertnya bukan expert lah, lokal lah, pembimbing kamu ya, pembimbing kamu, yakni saya sendiri untuk kebahasaannya. Terus untuk bahasa Sundanya nanti ada Ibu Ratu, itu juga jadi sumber belajar. Untuk bahasa Indonesianya ada Pak Budi ya. Halo Pak Budi. Halo. Nanti kalau berkenaan dengan bahasa Indonesianya tanya ke Pak Budi ya. Kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar juga. 3 kata kunci sekarang. Belajarnya sedikit pasti berbeda ya. Belajarnya berbeda. Kata kuncinya 3. 1, observasi. Observasi apa? Observasi itu apa? Mengamati, observasi teh. Amati semua yang ada di sini, semua yang ada kamu lihat, amati itu apa, seperti apa. Lalu setelah diamati, observasi, eksplorasi. Eksplorasi ada yang tahu? Eksplorasi itu menggali. Iya teh naon, nah kieu, eta teh naon, kenapa? Nah itu eksplorasi. Maka siapkan pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi belajarnya sekarang kamu siapkan pertanyaan. Di kelas mah jarang nanya, ya saya nanya, oke. Kadang-kadang takut atau apa, sekarang siapkan, nggak usah sungkan, ya. Yang ketiga nanti kita diskusi. Diskusi dari apa yang kita dapatkan. Oh,
kita tadi bertanya, jawabnya begini, oh ternyata ini, sampaikan lagi ke temannya. Ya, di sini konsepnya lihat farm investigation. Apa sih farm investigation? Apa farm investigation? Kan kita keberlangsungan, pertanian dan keberlangsungan hidup itu ya, itu clue-nya. Dari situ silahkan tanya, gali. Nah, kamu harus menggali di halaman kedua, nanti kamu menggali, ya, dituliskanlah enggak ini kosakata ya, kata-kata yang kamu dapatkan apa seperti itu, tulis, diingat-ingat nanti kelompoknya kalau kamu ingatnya cuma 3 kata, yang lain lagi mungkin bisa jadi satu kelompok kan bisa ingatnya 15-20 kata ya, kata-kata related to the farming, ya. Di Nararaga orang majunan sate saung. Oke, orang diajar awanakeun budaya, awanakeun seperti ilmu panu. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, teman-teman yang memang tergabung dari berbagai kecintaan ya, yang dari mana-mana ya, bukan hanya dari sini saja, dari ujung burung, tapi dari mana-mana ada ya. Alhamdulillah, saya kira sampai saat ini Walagri terus berkembang, beraktivitas ya, terus kemudian berkarya ya. Tadi salah satunya adalah di sini adalah Kang Ibu sebagai ketua Walagri, saya sebagai pendiri Walagri, saat ini sebagai pembina, dan saya pegang yayasan Walagri Bu ya, termasuk tadi Ibu Windy ya, Pak Cepi, yang lain-lainnya adalah salah satu bagian daripada Walagri. Kemudian budaya nanti juga bisa dilihat ke dalam ya. Rumah saya itu disekat-sekat menjadi salah satu sanggar, mulai dari sanggar tari gitu kan, kemudian juga ada benjang, ada karawitan, ada angklung ya. Di sini tempat berlatih seni budaya dan lingkungan. Alhamdulillah, saya kira silakan nanti adik-adik sekalian ya bisa melihat apa yang dilakukan oleh Walagri ya, mulai kita tentang pengelolaan sampah ya, tentang urban farm dan yang lain-lainnya ya, ini bisa disaksikan di komunitas Walagri. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat, boleh berdiri, tanyakan ya, lihat, perhatikan sekitar sini. Jadi Walagri itu ya komunitas berbasis lingkungan dan budaya ya. Lingkungannya tadi banyak kita tahu ada apa yang dikembangkan dari mulai tadi apa itu namanya itu yang urban farm, artinya berkeliling melakukan observasi di sekitar Walagri Center. Ikutin terus teman-teman, ini ada yang lagi bertanya-tanya, ada yang lagi lihat juga di sebelah sana. Gelut atau olahraga tradisional atau gulat tradisional Sunda.
bangun sampah, teman-teman lagi lihat proses yang ada. Terus sejauh ini perjalanannya seru, kita juga dapat banyak manfaat, banyak ilmunya. Yuk kita lihat tadi kegiatan. Inilah kita ke sawah ya, ke puncak gunung Cilengkrak. Tuh lihat tuh malam timurnya tuh. Kenapa? Cangkul untuk mencangkul ke sawah, tapi kalau karet khusus untuk menghilangkan tanaman-tanaman kecil yang ada di kebun. Nah, agak gitu.
kosong. Nanti yang kosong terbang. Bahasa Sundanya yang kosong itu adalah hapa. Ya, apa? Nah, di situ ya, gitu. Belajar Oh, aja. yang isi jangan tumpahin. Saya pertama. Nah, Kenapa masuk? Liatin, liatin. Ya. Nah, jadi Ya. Ya, Ke dalam. Ke dalam. ke dalam. Gitu kan. Ternyata Itu jadi lemparnya ke arah dalam. gini tak? Jadi yang keluar. Mirip tak? Mantap. wih, Siapa namanya? Zahra. Tisnya catat lah. Zahra. Ya. Ke arah dalam. Ini mau berdua katanya sama temennya yang perempuan. Dan. bantu lagi. Tolong bantu Pak Santi ya. Ayo. Nanti angin akan mendorong ke sana. Yang namanya tuh unggul. Ya. Mana senyumnya tuh? Nah, gitu dong. Jemur sama gitu kan. Ya dijemur lah kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sunda mah dipoe gitu kan. Supaya sampai si butiran-butiran padi itu sampai kering. Hari ini kita berada di sini sangat luar biasa. Bapak tidak nyangka seperti ini. Di sini ini bahasa tetap saja ngetem, nyawa, walaupun dia gaulnya kemana-mana, itu luar biasa anak-anak. Yang intinya pada hari ini kalian bisa mengetahui proses proses pembuatan menanam padi itu seperti apa. Ternyata panjang ya Pak. Ternyata sampainya beras di rumah kita itu panjang. Bapak harapkan kalian bisa mengetahui prosesnya dan bisa lebih menghargai. Panen jawabannya itu adalah proses yang sangat panjang. Bapak harapkan kalian bisa lebih menghargai nasi yang ada di rumah kalian. Dimakan sadayana aya nama ya. Karena siapa tahu butiran terakhir nasi yang ada di piring kalian itu adalah yang mengandung barokah. Dan Pak, ini saya ucapkan terima kasih pada Bapak narasumber. SMPN 56. Asik, mantap. Ya, sungkan semua ininya. Proses pembuatan dari padi bisa menjadi beras. Nah, di sana prosesnya cukup panjang, bisa sampai 5 sampai 6 bulan. Jadi kita tadi udah belajar banyak ya kan? Iya. Ya ternyata lumayan susah untuk padi bisa menjadi beras, itu lama prosesnya. Nanti kita mungkin ada kegiatan lagi selanjutnya berpetualang. Saksikan terus ya, dadah. Kalau kelompok apa kelompok 1 bahas tentang pertanian, kesinambungan pertanian sama Sustainable Development Global atau SDGs biasanya. Kita lagi bikin
lebih ke mind mapping juga sih, kayak pengertiannya. Kita mau ngebahas juga kayak misalkan mulai kayak kenapa sih petani itu bisa masuk ke SDGs juga gitu, karena kayak kesinambungannya apa sih, terus misalkan sebagai petani remaja tuh harus jadi ngapain, misalkan salah satunya bisa jadi agent of change juga gitu. Jadi kalau untuk lihat hasilnya tunggu aja nanti ya. Jadi kita mengenal beberapa alat tani buat di sawah. Ada juga beberapa alat yang belum kita ketahui dan sekarang kita udah ketahui. Sekarang kita mau menggambar alat-alat untuk bertani yang udah kita ketahui dan juga menuliskan beberapa kosakata dalam bahasa Sunda. Jadi kita ngerjain KPD yang dikasih mesin. Terus buat tugas kelompoknya apa ya? Ya, tugas kelompok kami adalah membuat mind mapping dengan berjudul menanam padi. Ya. Terus yang mau dibahas apa nih? Yang mau dibahas adalah proses penanaman padi dari pembenihan sampai panen dan penjualan. Jadi setelah tadi kita mengobservasi lalu kita menganalisa, sekarang teman-teman lagi pada ngisi lembar kegiatan yang dikerjakan secara berkelompok. Nanti hasilnya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Yuk kita ikutin terus. Mengenai beban Teori mas sudah kita pelajari banyak, tapi yang saya harapkan perubahan sikap kalian selanjutnya itu. Nah di sini gitu ya, bahasa mah pengantar, nah tapi sikap yang lebih saya pilih. Terus gimana kamu sekarang? Saya mau nanya dalam bahasa Inggris. How do you feel right now? Happy. Why you feel happy? Kegiatannya seru. Okay, the activity. So how about you? How do you feel right now? Here. How do you feel? Happy, sad, huh? Okay, nanti kita lihat ya, kita lanjutkan lagi.
Iya. Oke, belajar itu nggak harus serius, kita santai kayak gini. Tapi kamu ngerasa dapat ilmu nggak hari ini? Yang di sana hari ini dapat ilmu nggak? Dapat ya. Oke ya. Itu kita lihat ya presentasi dari hasil belajar ini. Sama tim dokumentasi ini penting banget ya. Kalau saya melihat beberapa anak beberapa anak di sini kayak badai di Cirian, buat di Mangga, di Pilari kita 10 tahun deh, di anak menjadi seperti apa gitu ya, dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Salwa Fauzia, perwakilan dari kelompok 1 juga sama teman aku. Kita tuh bakal nampilin atau diskusi bareng-bareng juga sambil sharing aja mengenai hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang kesinambungan pertanian dengan Sustainable Development Global atau SDG. Nah mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih gitu ya, kayak yang kita dapat tuh apa aja. Nah kita tuh sebenarnya ini bahasa Inggris, cuman kalau misalkan ada yang salah maaf ya karena masih sama-sama belajar juga. Okay. What we can get from today is starting from getting to know more about the activity as Walagri. Tadi kan kita dijelasin nih, kita lebih tahu dulu nih. Kita kan di sini di Walagri itu apa aja sih aktivitasnya gitu, kegiatan itu apa aja. Nah terus, when Walagri was founded in 2005. Jadi didirikan pada tahun 2005, which is Walagri the community for environmental love. Nah, jadi sebenarnya Walagri itu kayak sebuah komunitas yang cinta dengan lingkungan gitu. Nah, terus selain itu juga which not only focus on the environment but also in the field of culture. Jadi nggak hanya fokus di bidang lingkungan nih, tapi Walagri juga fokus di bidang kebudayaannya ataupun keseniannya. Nih, mulai starting from Benjang Arts, terus Elderly Friendly Village Jawara and Abatasa School. Mulai dari Benjang Arts, mungkin Benjang tuh udah tadi dijelasin juga tentang kesenian Benjang, terus tentang yang ramah, sekolah ramah lansia. Jawara tuh jag-jag waringkas atau sehat gitu. Nah terus ada juga Abatasa School tuh adalah sekolah dalam bahasa Arab, jadi belajar lebih mendalam tentang bahasa Arabnya. Terus here we also learn about TPS 3R and we are also taught about agriculture. Nah kita juga kan tadi sempat ke bawah nih menjelaskan tentang dari TPS atau tempat pembuangan sampah dengan 3R-nya yang reuse, reduce, sama recycle. Kita juga kan lihat tempatnya langsung. Nah terus which is to protect environment where we must be agent of change to support a golden Indonesia in 2045. Nah, jadi sebenarnya kita tuh harus menjaga juga nih bumi kita. Kenapa sih? Karena kita juga harus menjadi agen perubahan. Kayak gitu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Because she is one of the best students that I have for my teaching career so far. I think and in my opinion, I think someday in the future, Salwa will be one of the one of the most successful students, perhaps. Yeah. And also, I'm so proud with Raisa. you hold this presentation. So good. Okay. What else? Okay. And it's so good, right? Yeah. Maybe if I have to ask to all of you, and I want all of you to answer it by using number from 1 to 10, okay? From the scale 1 to 10, how do you rate our today's activity? Is it 9 of 10? 8 of 10? 10 of 10? Okay. Nilainya berapa? Aktivitas hari ini dari 1 sampai 10 berapa? 10.
3,000, wah 3.000 Kak Emis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nugroho selaku perwakilan kelompok 3 dari kelas 9D. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang akan menonton saya yang akan mempresentasikan tentang urban farming. Sebagai salah satu pendukung semoga saja rekan-rekan semua dapat memahami dan dapat memberikan wawasan tentang pemaparan apa yang saya jelaskan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pertanian atau pertanian kota. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang urban farming itu apa sih? Jadi urban farming adalah pertanian, kota adalah praktik budaya pemrosesan dan distribusi pangan di sekitar kota. Sebelumnya saya menyediakan beberapa pertanyaan yang sudah terjawab oleh narasumber. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis tanaman yang dapat tumbuh secara optimal dan bagaimana teknik bercocok tanam yang paling baik, khususnya di wilayah perkotaan? Narasumber menjawab bahwa khusus di wilayah perkotaan, urban farming tanaman ini ditanam dengan contohnya saledri, pokcoy, pakcoy dengan menggunakan polybag. Yang pertanyaan yang kedua yaitu apa saja tantangan ataupun hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan konsep urban farming. Hambatan urban farming itu pasti ada. Keterbatasan lahan untuk berkebun. Biasanya penduduk perkotaan sempit. Dengan adanya urban farming, kita tidak perlu lagi membeli bahan pangan karena sudah tersedia. Pertanyaan yang ketiga, mengapa urban farming penting diterapkan di wilayah perkotaan? Karena kalau di perkotaan lahannya sudah sempit. Urban farming yang sempit juga masih bisa dan juga memperbaiki udara di sekitar perkotaan. Dan yang terakhir, apa manfaat utama dari urban farming bagi masyarakat kota di Indonesia? Bagaimana praktik ini dapat memajukan kota-kota tersebut? Manfaat utama dari urban farming bagi masyarakat salah satunya dapat meningkatkan nilai lokalitas pangan dan menurunkan energi yang dihabiskan dalam proses produksi buah dan sayur-sayuran. Manfaatnya memperbaiki supaya udaranya segar. Dari mempresentasikan saya tadi, saya dapat mengimplementasikannya bahwa para petani sangat memiliki kesulitan mulai dari gagal panen. Oleh sebab itu, maka kita harus menghargai sebutir nasi mulai dari sekarang. Terima kasih. Romantis apa sih? Iya tuh, coba lihat ada bunga-bunganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampilkan alat-alat itu dianggo ku patani. Kaji nyata hitam. Alat panen pare hitam dipakai bikin motong batang padi jadi luas. Sanggeus revolusi kejo pamakian hitam diganti ku arit nu dipake nalika panen pikeun motong pare. Kedua, arit
Pakakas tatanan anu wanguran besok malengkung siga bulan sabit sanajan wangunan satara ringgas listrik alit jeung satara sabit condong harujung karena para petani sedangkan alit menuju karena makanan anu pacul nyata salah satu sahiji pakakae tradisional anu dipake dina tatanan. Pacul dipake pikeun ngali ngabersihan taneuh dina jukut atawa pikeun ngaratakeun taneuh. Kaopat nyata nyerum. Parabotan rumah tangga di Jena dina anyaman jeung sajabana biasana bentukna bulat keur bersihan beras. Oke, dan kurang benda. Kan menurut saya pribadi itu udah sangat bagus, sudah menjelaskan dari kata menggunakan bahasa Sunda ya, walaupun saya juga benar nggak ngerti juga. Tapi dari segi penampilan itu sangat bagus. Terima kasih ya, Rakan udah berani tampil ke depan. Abis itu mungkin bisa kelompok yang lain gitu aja, Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damar dari kelas 9D, perwakilan dari kelompok 4, dan perkenalkan teman saya. Saya di sini akan menjelaskan proses pertanian hingga menjadi nilai ekonomis. Yang ke-1, proses tebar benih. Proses tebar benih disebut dengan tebar. Tebar benih adalah umumnya jarak tebar benih adalah 22 hari sampai 25 hari. Yang kedua adalah proses penanaman. Proses penanaman sering disebut juga sebagai tabur. Yang ketiga, proses pembersihan rumput. Proses pembersihan rumput liar sering disebut juga ngarambet dengan menggunakan alat koret. Yang ketiga adalah proses pemanenan. Proses pemanenan disebut dengan cara dibuat, ngagebuk, dan naki. Yang kelima adalah menjemur padi di bawah sinar matahari. Yang keenam adalah membuat penjualan hasil pertanian. Penjualan hasil pertanian bisa dilakukan di pasar maupun di warung-warung terdekat. Sekian, terima kasih. Di luar kelas kita sekarang belajar dengan cara yang berbeda ya. Biasanya kita di ruangan tertutup, di bangku semuanya rapi, semuanya tertib. Tapi sekarang kita di sini di alam terbuka, suasana alam. Terasa banget ya tadi kita pagi-pagi di sini seger banget ya udaranya. Beda banget kan ketika kita di sana di sekolah. Ketika kita di rumah, di sini mungkin yang tinggal di sini mungkin sedikit ya. Ada yang pernah sini? Kalian? Kelas 9C, 9DI. Yang tinggal di sini siapa aja? Kayaknya pengen tahu. Padli. Alhamdulillah ya, Kayaknya juga.
Pak Hikmat juga baru seumur hidup Pak Hikmat baru menginjakan kaki di sini ya. Kerasa banget udaranya, beda banget kalau kita di ujung Berung Selatan ya, di daerah jalan raya di kota ya. Kita di sini agak ke kaki gunung ini kan. Kita belajar di ruang terbuka ya, dengan pengajarnya dari Walagri ya, dari berbagai bidang, bukan hanya dari guru, ada yang dari perencanaan kota, dari polisi, pak polisi tadi ada ya, terus tadi dari apa lagi yang ngajarnya, yang membimbingnya, dari dosen juga ya, dengan cara yang berbeda. Itu bagaimana menurut kalian? Gimana tuh menurut kalian? Katanya tuh, benar banget ya. Alhamdulillah ya, kita hari ini super banget. Pak Hikmat sendiri juga bersyukur sekali bisa ikutan bergabung, menemukan cara yang lain dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh Miss Wiwin dan teman-teman di Walagri ya. Kita jadi tahu bahasa Sunda, betul? Apa itu tadi tatanen? Apa itu tadi tandur? Bedanya dengan ngarambet apa tadi? Tandur dengan ngarambet apa? Kita jadi tahu ya, alhamdulillah banget ya. Pak Hikmat juga baru tahu, sama dengan kalian. Pak Hikmat juga belajar. Di sini bukan hanya kalian yang belajar, guru juga ikut belajar lagi ya. Karena apa? Belajar itu tidak pernah berhenti selama kita masih hidup. Pak Igun ya, sahabat saya dari kuliah, dari SMP, ketemu lagi kuliah ya, jadi silaturahmi lagi ya. Alhamdulillah. Jadi saya kesannya apa ya? Kesannya alhamdulillah banget ya. Kita punya ilmu baru, ketemu cara baru, ketemu orang-orang yang baru, memperluas apa namanya tadi ada dari Pak Igun apa 3R prinsip dari Walagri apa? Yang pertama apa R-nya? Ayo, masih ingat? Reongan, Rorojo, Riungan apa artinya? Halo? Riungan apa riungan? Kumpul bersama. Itu filosofi yang baik ya. Kemudian reongan, kita kerjanya kerjasama lebih banyak, lebih ringan, betul nggak? Kemudian rorojongan, berarti apa? Saling membantu. Itu falsafah Sunda yang bagus ya. Kalian harus ingat itu apa namanya? Itu bagian dari budaya Sunda. Itu agar mulia dalam hidup harus dari diri sendiri, asri. Ada apa? Baik lupa lagi ya. Baik juga nanti mau kesini lagi. Jangan lupa nama jalan di sini ya. Sambil buat ini ya. Oke, terima kasih buat Miss Wiwin dan dari Pak Igun dan dari teman-teman Walagri ya. Terima kasih juga mungkin mewakili dari guru-guru yang lain. Mungkin kita mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi ya di sini ya. Kata Pak KS juga mungkin nanti tingkat sekolah, bukannya tingkat kelas ya, tingkat sekolah nanti di mana di sini kita ya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesannya untuk pertama kali sebenarnya Ibu baru pertama kali ke sini ya, untuk ke daerah sini khususnya, dan pada saat masuk ke daerah sini cukup apa ya namanya, wow ya, karena ternyata di Bandung pinggiran kayak kita ini masih ada tempat-tempat yang asri kayak gini ya. Karena biasanya kalau misalnya Ibu melihat sikon kayak gini adalah sikon waktu 2 tahun yang lalu di sekolah yang dulu. Di sini untuk hari ini kita memiliki banyak ilmu yang mungkin ilmu baru
Ibu kira mungkin di antara kita masih banyak yang belum pernah benar-benar masuk sawah kayak tadi. Berusukan ada yang hampir jatuh, ya. Ada yang mungkin tanahnya agak terkikis sedikit pada saat kalian jalan, ya. Ya, itu adalah pengalaman untuk kita ke depannya. Kita ketemu terakhir itu di kelas 8. Sekarang kesempatan lagi berbicara di hadapan kalian semua di acara satu hari jadi petani. Itu temanya itu ya? Betul. Satu hari jadi petani. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama dari lihat raut mukanya. Datang di sini kalian itu happy ya, pembelajarannya itu kelihatan menyenangkan gitu ya, mulai dari tadi dari jalan sana sehingga terakhir sampai ke presentasi kalian itu tidak ada wajah yang capek-capeknya gitu ya. Itu yang pertama. Itu yang keduanya ya, yang mungkin ini pesan ya, mungkin pesan dari tema satu hari jadi petani ini. Bapak harapkan ada implementasi buat masa depan kalian. Kamu jangan malu untuk jadi petani, gitu ya. Jangan sampai malu untuk jadi petani. Gitu. Seberapa banyak uang yang kamu punya, ya, tetapi berasnya tidak ada, itu mau makan apa? Ya. Jadi pembelajaran dari petani ini adalah pembelajaran yang cukup bagus sekali ya, pengenalan apalagi dari tahapan-tahapan dari mulai menanam sampai panen sampai jadi nasi, sehingga betul apa yang dikatakan oleh siapa? Pak Uji ya, harus menghargai walaupun satu butir nasi itu ya. Jadi Bapak harapkan jangan malu untuk jadi seorang petani. Itu ya, itu yang punya pesan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang disampaikan. Pembelajaran ini sangat senang karena kita mempelajarinya secara luar ya, secara langsung lalu melihat juga. Ada harapan nggak? Harapannya? Iya, sok harapannya. Kalau di sekolah belajar kayak gini asik kali ya? Saya lihat karya-karyanya asik gitu. Kalian itu so smart. Ya. So, what do you think about that? Gak kelihatan kayak di sekolah kalau belajar itu kelihatan sampai serius terus jadi stres gitu. Tapi tadi bari makan, enjoy, ngerasa nggak? Ngerasa. Iya. Nggak ada under pressure gitu ya. Ada under pressure nggak? Iya. Padahal saya galak. Iya. Galak. Oke, terima kasih ya. Oke, ada lagi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bagi yang bawa bekal yang belum dimakan, boleh makan dulu karena udah jam makan siang. Nah, namun tadi saya ingatkan bahwa tolong setelah kegiatan tadi alat-alat yang ini kembalikan lagi atau disimpan aja di itu ya. Pulpennya, spidolnya, atau alat-alat lain, gunting dan sebagainya simpan di situ. Sampahnya tolong diambil di depan gazebo ada tempat sampah. Ya, nanti kita harus pastikan bahwa ruangan ini kembali bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita hari ini telah selesai. Semoga kegiatan tadi bisa memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua. Ditunggu ya untuk next kegiatan bermanfaat selanjutnya. Dadah!